semuanya, balik lagi di podcast Nesas. Tempat kita ngobrol tapi tetap penuh makna. Di sini kita bakal bahas berbagai topik menarik, mulai dari kehidupan sehari-hari, cerita inspiratif, sampai hal-hal yang lagi hangat dibicarakan. Pokoknya cocok banget buat kamu yang pengen dengar sesuatu yang ringan tapi tetap insightful. Jadi, dimanapun kamu lagi berada, entah lagi santai, di perjalanan, atau lagi butuh teman ngobrol, semoga podcast ini bisa jadi teman asik buat kamu. Perkenalkan, nama saya Dede Nugi Nugraha. Di sini kita bakal ngobrol seputar dunia sekolah dan pendidikan. Nah, di episode kali ini spesial banget karena kita kedatangan narasumber yang luar biasa, yaitu kepala sekolah kita tercinta. Kita bakal kupas tuntas tentang program-program sekolah yang sedang berjalan serta tantangannya seperti apa. Dan juga harapan beliau ke depannya untuk sekolah hingga kita semua sebagai siswa. Langsung saja kita sambut. Selamat pagi Bapak, apa kabar hari ini? Selamat pagi, terima kasih. Sebelumnya Bapak bisa perkenalkan diri buat teman-teman atau penonton di luar sana yang belum tahu Bapak namanya siapa dan menjabat di sekolah mana. Baik, terima kasih Deden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Taskani, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sumberjaya dan menjabat di SMP Sumberjaya sejak bulan Juni tahun 2021 sampai sekarang. Baiklah Bapak, terima kasih atas perkenalan dirinya. Nah, sekarang waktunya kita ditunggu-tunggu nih oleh para penonton. Kita bakal bincang-bincang dengan langsung kepala sekolah yang mungkin nanti banyak dagingnya nih buat penonton. Makanya simak terus ya, jangan sampai kelewatan. Langsung saja kita mulai dari awal perjalanan dulu nih. Pak, biar kita semua bisa tahu cerita di balik posisi Bapak sekarang. Baiklah, Bapak mungkin boleh ceritakan sedikit tentang perjalanan awal Bapak dari dulu hingga menjadi kepala sekolah saat ini. Baik, terima kasih Den. Bapak memulai karir menjadi kepala sekolah berawal dari guru. Dan kepala sekolah sebetulnya adalah guru yang mendapat tugas tambahan menjadi kepala sekolah. Nah, awal karir Bapak menjadi guru itu berawal saat dimulainya pendidikan. Artinya bahwa Bapak dulu sekolah di SPG, Sekolah Pendidikan Guru pada saat itu, walaupun itu sebetulnya bukan sebuah cita-cita, tetapi akibat dari keterpaksaan yang dipaksa oleh orang tua agar Bapak menjadi guru gitu. Jadi ceritanya pada saat waktu itu lulus dari SMP di sini pula di SMP 1 Sumberjaya. Setelah lulus itu ada pendaftaran ke tingkat lanjutan. Nah, saya mendaftarkan diri ke SMA saat itu. Tetapi tanpa sepengetahuan saya, orang tua mengambil ijazah, mengambil NEM dan didaftarkan ke SPG. Jadilah saya menjadi siswa di SPG yang tentu saja dengan siswa SPG tentu saja di sana dididik menjadi seorang guru. Namun demikian alhamdulillah, jadi walaupun keterpaksaan dan memang mungkin sudah menjadi takdir, akhirnya saya ditakdirkan menjadi guru, mulai menjadi guru SD, kemudian melimpah menjadi guru SMP, dan alhamdulillah sekarang sudah menjadi kepala sekolah. Jadi sekali lagi bahwa kepala sekolah itu adalah tugas tambahan dari seorang guru. Seperti itu, Den. Mungkin apa yang membuat termotivasi Bapak sehingga Bapak bisa sampai di titik ini? Ya, jadi kepala sekolah bukan tujuan akhir. Mungkin ke depan masih ada tujuan-tujuan lain yang tentunya tidak Bapak ungkapkan, tidak bisa Bapak ungkapkan sekarang. Jadi sekarang Bapak menjalani tugas Bapak sebagai kepala sekolah dan berupaya bekerja semaksimal mungkin untuk meningkatkan SMP 1 Sumberjaya lebih baik dan lebih berkualitas. Itu Bang Eden. Lalu bagaimana cara Bapak dalam memimpin sekolah? Ya, di SMP 1 Sumberjaya
banyak guru-guru senior, ditambah juga guru-guru P3K, para pemuda-pemudi yang tentunya sangat bersemangat untuk mendidik, membina, melatih, dan mengajar para siswa ke arah yang lebih baik. Dan selaku kepala sekolah, Bapak berupaya selalu berkoordinasi, selalu bekerja sama dengan seluruh guru. Dan semata-mata itu adalah untuk meningkatkan kompetensi dan karakter siswa SMP Negeri 1 Sumberjaya ke arah yang lebih baik. Lalu, program-program apa saja yang Bapak jalankan pada saat awal menjabat menjadi kepala sekolah pada waktu itu? Ya, pada tahun 2021 Bapak datang ke sini itu sebuah kebanggaan karena Bapak adalah alumni SMP Negeri 1 Sumberjaya dan sekarang ditugaskan di SMP 1 Sumberjaya. Maka Bapak berupaya semaksimal mungkin mengeluarkan seluruh tenaga dan kemampuan untuk meningkatkan SMP 1 Sumberjaya. Adapun program-program yang telah Bapak laksanakan diantaranya pada tahun 2021 sebagai kepala sekolah baru, Bapak mengikuti program kepala sekolah penggerak dan alhamdulillah program kepala sekolah penggerak Bapak lulus, dan itu menjadi salah satu sekolah yang ditunjuk melaksanakan kegiatan program sekolah penggerak. Di Kabupaten Majalengka saat itu hanya ada 8 sekolah. Dari seluruhnya ada 120 SMP baik negeri dan swasta. Nah, kemarin pada tahun 2022 SMP Negeri 1 Sumberjaya ditetapkan sebagai salah satu sekolah penggerak. Jadi hanya ada 8 sekolah. Ada 2 sekolah swasta dan 6 sekolah negeri melaksanakan program sekolah penggerak. Itu program yang pernah dilaksanakan dan alhamdulillah sekarang program sudah selesai. Dan dari program itu adalah dalam rangka melaksanakan atau percobaan menerapkan kurikulum merdeka seperti itu. Baiklah, bagaimana pandangan menurut Bapak tentang peran terpenting seorang kepala sekolah di lingkungan pendidikan itu seperti apa? Baik, jadi kepala sekolah itu adalah rekan kerja sebetulnya bagi para guru, rekan kerja bagi para guru. Jadi bukan sebagai sebuah pemimpin, tetapi rekan kerja. Nah, ketika guru menghadapi kesulitan, ketika siswa menghadapi masalah, maka kepala sekolah dan guru berkoordinasi, berkolaborasi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di sekolah ini. Baik permasalahan dari sisi guru, dari sisi siswa, dari sisi pembelajaran, semua berkolaborasi dengan guru untuk tadi berupaya meningkatkan kompetensi dan meningkatkan karakter siswa SMP Negeri 1 Sumberjaya. Berarti memang banyak proses ya di balik semuanya. Sekarang kita geser ke kondisi sekolah saat ini nih, Pak. Nah, untuk sekarang program apa saja yang Bapak jalankan untuk sekolah ini? Mungkin dari ada yang akan dijalankan hingga yang sedang berjalan saat ini. Ya baik, saat ini pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menerapkan berbagai program yang tentunya semata-mata untuk mempersiapkan para siswa, baik siswa SMP, SMA, TK, ya, sebagai naungan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu mempersiapkan para siswa dalam rangka menyongsong tahun 2045 sebagai program Indonesia Emas. Nah, dalam program tersebut banyak yang diterapkan di sekolah-sekolah. Salah satunya adalah 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Dan di SMP Negeri 1 Sumberjaya 7 kebiasaan itu mulai diterapkan. Ya,
baik itu berolahraga, kemudian gemar belajar ya, dan semua 7 program itu berupaya diterapkan, berupaya ditingkatkan. Nah, saat ini di SMP Negeri 1 Sumberjaya beberapa kebiasaan coba diterapkan. Di antaranya adalah setiap hari Senin kita rutin melaksanakan kegiatan upacara bendera, dan tentunya upacara bendera juga bagian dari pendidikan. Dan setelah upacara bendera itu diadakan pembiasaan, pembinaan oleh guru wali ataupun oleh wali kelas kepada para semua siswa, pada semua siswa. Kemudian juga pada hari Selasa diadakan kegiatan berolahraga pagi, dan juga kegiatan kebersihan. Itu juga dalam rangka mendukung pembiasan di SMP ini. Kemudian pada hari Rabu juga kita melaksanakan kegiatan sholat duha berjamaah ya, dan tentunya ini juga sebagai pelaksanaan dari salah satu visi SMP Negeri 1 Sumberjaya, yaitu siswa yang religius gitu ya. Dan selain dari pembiasaan Rabu dengan sholat duha berjamaah, juga kita melaksanakan sholat duhur berjamaah. Ya, nanti dibagi dalam beberapa shift karena memang keterbatasan musola kita, sehingga ada beberapa shift untuk melaksanakan sholat duhur berjamaah. Kemudian pada hari hari Kamis ya, hari Kamis itu diadakan kultum, kuliah 7 menit, tetap dalam rangka melaksanakan satu visi, yaitu religius tadi. Jadi semua siswa dikumpulkan dalam satu lapangan, ada penceramah, baik penceramah dari internal maupun kadang-kadang juga dari eksternal, dari luar. Itu dalam rangka pembiasaan kultum. Kemudian pada hari Jumat juga kita melaksanakan program geber, gerakan kebersihan juga. Ya, jadi selain hari Selasa, hari Jumat juga ada kegiatan geber. Artinya dalam hal ini perlu lebih banyak hari untuk meningkatkan kebersihan. Itu adalah beberapa pembiasaan. Selain itu juga pada saat Jumat siang setelah selesai KBM jam 11, kita mempersiapkan diri juga melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Ya, artinya sholat Jumat itu dilaksanakan di sekolah untuk semua siswa laki-laki, dan untuk siswa perempuan dilaksanakan kegiatan keputrian. Yang kebetulan kita memiliki aula, sehingga kegiatan keputrian dilaksanakan di aula. Nah, itu adalah 7 pembiasaan yang semuanya adalah demi meningkatkan kompetensi dan karakter siswa SMP Negeri 1 Sumberjaya. Kemudian, apakah mendapatkan beberapa kesulitan atau hambatan serta tantangan yang dihadapi selama menjalankan program tersebut? Ya, hambatan dan tantangan pasti ada. Ya, salah satunya adalah adanya beberapa penolakan dari siswa, dan itu adalah wajar. Dan pada akhirnya siswa setelah diberi pemahaman, diberi pengertian, siswa juga pada akhirnya bisa mengikuti. Begitupun ada beberapa guru yang mencoba berdalih untuk tidak mengikuti program tersebut, dan kami setelah melalui pemahaman dan penjelasan, guru juga memahami, dan akhirnya semua kegiatan pembiasaan bisa dilaksanakan. Termasuk juga program saat ini yang terbaru, itu kami melaksanakan program Zero Sampah. Ya. Program Zero Sampah yaitu berupaya di sekolah ini tidak ada sampah. Dan ini perlu kolaborasi dari semua pihak. Baik kepala sekolahnya, gurunya, siswanya, orang tua, begitupun para pedagang. Karena Zero Sampah ini menghilangkan salah satu bentuk sampah, baik sampah pembungkus, baik berupa kertas maupun pembungkus plastik, ya, itu diupayakan dihilangkan. Maka para siswa diwajibkan
membawa tumbler untuk alat minum dan membawa box untuk alat makan begitu. Walaupun memang saat ini juga MBG sudah berjalan, tetapi pada umumnya siswa masih membutuhkan jajan, sehingga dari jajan itulah akan timbul sampah-sampah, dan sekarang ditekan berupaya tidak ada sampah, zero sampah. Maka kita perlu kolaborasi dengan para pedagang, yang tentunya para pedagang juga pada awalnya menolak karena dengan anak membawa alat ya, atau pedagang yang menyiapkan piring maupun gelas, mereka juga sempat menolak gitu. Tapi diberi pemahaman bahwa siswa yang membawa alat baik berupa tumbler maupun box makanan begitu, akhirnya para pedagang pun bisa menerima dan semua didukung oleh seluruh komponen di SMP Negeri 1 Sumberjaya ini. Sebetulnya, harapan Bapak seperti apa dengan program yang sedang berjalan saat ini, terutama untuk siswa? Ya, baik. Jadi dengan program-program yang telah kita terapkan, itu diharapkan siswa kita mengikuti pembiasan-pembiasan di sekolah, dan harapannya adalah pembiasan itu juga diterapkan ketika siswa berada di rumah atau berada di lingkungan masyarakat. Siswa berupaya religius, ya, menanamkan religiusitas sehingga bukan hanya di sekolah tapi di rumah. Ya, rajin beribadah, rajin sholat berjamaah. Ya, harapannya seperti itu. Jadi sebuah pembiasaan yang diterapkan di sekolah, harapannya juga kebiasaan itu diterapkan di rumah maupun di lingkungan masyarakatnya. Bagaimana membuang sampah pada tempatnya, bagaimana menghilangkan adanya sampah. Begitu, semua itu adalah demi tertanamnya kebiasaan yang baik sehingga diterapkan juga di rumah. Nah, itu teman-teman, ternyata banyak ya program-program yang telah dibuat oleh beliau. Demi sekolah tercinta ini maju dan dapat dipandang luas oleh masyarakat. Ngomongin sekolah, pasti gak lepas dari yang namanya siswa. Nah, ini yang paling dekat dengan kita semua nih. Pak, bagaimana cara Bapak menciptakan suasana sekolah yang nyaman dan aman bagi siswa? Ya, beberapa aturan kita terapkan, dan aturan itu merupakan kesepakatan dari siswa dan guru. Artinya aturan tidak bisa hanya diterapkan sepihak oleh kita, tetapi juga disepakati oleh siswa. Nah, ketika siswa melanggar aturan, tentu ada sanksi. Tetapi sanksi yang kami terapkan adalah sanksi-sanksi yang berupaya mendidik untuk menerapkan karakter yang baik. Artinya di kami sudah tidak diterapkan lagi sanksi berupa fisik, tidak kami terapkan, tetapi sanksi yang kami terapkan untuk menghadapi siswa yang bandel begitu, itu dengan cara sanksi-sanksi yang menerapkan diantaranya sanksi siswa melaksanakan kebersihan, kemudian siswa juga diharuskan mampu menyanyikan lagu-lagu wajib, kemudian juga siswa juga mampu berpikir kritis dengan cara dites beberapa soal gitu. Itu salah satu sanksi yang kami terapkan kepada para siswa agar tidak lagi tertanam ketakutan ketika harus disanksi fisik, sehingga siswa ada yang merasa bahkan ada orang tua yang menolak kegiatan hal itu. Jadi kami sudah tidak menerapkan lagi kegiatan sanksi fisik untuk para siswa yang nakal. Tetapi memang yang namanya siswa nakal itu bukan hanya di kami, artinya setiap sekolah pasti mengalami atau menemukan siswa yang nakal. Nah, bergantung pihak sekolah bagaimana mencari solusi untuk siswa nakal ini. Dan kami juga berupaya diantaranya menerapkan program tidak ada bullying lagi, ya. Walaupun memang karena bullying ada yang bullying yang ringan begitu ya, dan itu sebagai kegiatan humor sebetulnya dari para siswa, tetapi tidak disadari bahwa itu adalah bullying. Kami juga mencoba menerapkan sekolah anti bullying dengan melaksanakan pembinaan-pembinaan, baik tadi pembinaan secara pembiasaan maupun juga pengarahan dan pembinaan dari setiap
guru ketika guru melaksanakan pembinaan di kelas, ataupun kami juga kadang mendatangkan beberapa profesional, baik itu dari kepolisian, baik itu dari TNI. Kami juga mendatangkan dalam rangka berkolaborasi, bekerja sama yang tentunya semata-mata untuk kepentingan para siswa. Kemudian, bagaimana sikap Bapak untuk menghadapi para siswa yang memiliki berbagai karakter yang berbeda, terutama menghadapi siswa yang bandel? Ya, untuk siswa yang bandel, kami juga berkolaborasi dengan orang tua siswa. Ketika ditemukan siswa yang bandel, kami panggil orang tua, bagaimana mencari solusi penyelesaian siswa ini. Dan kami berupaya juga dengan berkolaborasi dengan pihak-pihak lain, berupaya dengan KPAI juga, kemudian dari LSM juga ada, ya, diantaranya kami pernah ada info bahwa siswa diinformasikan terkena narkoba, tetapi setelah diteliti tidak ada. Tetapi kami mencoba mendatangkan LSM dari penggiat narkoba, ya, siswa diberi pemahaman kaitan apa itu narkoba dan apa bahayanya, sehingga diharapkan siswa tidak mengkonsumsi narkoba. Dan memang di SMP 1 Sumberjaya itu sudah tidak ada yang mengkonsumsi narkoba. Dan kaitan hal lain, siswa yang nakal tadi, sekali lagi bahwa kami berupaya berkolaborasi dengan orang tua bagaimana untuk mencari solusi menghadapi siswa yang nakal. Di era sekarang, menurut Bapak bagaimana cara efektif membentuk karakter dan mendisiplinkan siswa? Ya, saat ini memang kedisiplinan siswa mulai menurun. Itu karena memang pertama, siswa yang sudah memasuki generasi yang berbeda dengan generasi kami dulu. Ketika dulu kami mendengar suara sepatu guru saja sudah paham bahwa nanti kita harus patuh nih menghadapi guru. Tapi saat ini, generasi saat ini, para siswa ketika berhadapi dengan guru, ya memang kami pun sama menerapkan agar guru dan murid adalah satu, ada pertalian khusus, ya, dalam arti bahwa antara guru dan siswa itu sudah tidak ada lagi hal yang ditakutkan, ya, tetapi guru bisa menjadi sahabat, bisa menjadi teman, tetapi harus dipahami guru juga adalah pendidik. Nah, ketika ada siswa tadi yang kedisiplinnya mulai menurun itu, maka kami mencoba lebih intens lagi untuk mengadakan berbagai kegiatan dalam rangka meningkatkan kedisiplinan siswa. Ya, kami mengadakan berbagai kegiatan, baik kegiatan kurikuler maupun non kurikuler. Ya, kami laksanakan berbagai kegiatan di sekolah, tentunya dalam rangka kedisiplinan. Nah, dan salah satu bentuk untuk meningkatkan kedisiplinan adalah dengan setiap hari Senin mengadakan upacara. Pada saat upacara itulah kita bisa melihat seperti apa kedisiplinan siswa. Ya, ketika siswa hikmat ikut kegiatan upacara, itu menunjukkan bahwa siswa sudah ada kedisiplinan. Walaupun memang karena tadi individu siswa berbeda-beda, karakter yang berbeda, pasti ada beberapa individu yang kurang disiplin, tapi makin ke sini coba kita kikis dan persentasenya makin menurun, seperti itu. Menurut Bapak, seberapa penting peran orang tua dalam mendukung pendidikan dan kedisiplinan siswa di sekolah? Ya, sebetulnya orang tua adalah faktor utama dari pendidikan. Artinya bahwa siswa sebetulnya banyak jam yang di rumah dibandingkan dengan jam di sekolah. Di sekolah kita ketahui bahwa terbatas hanya dari mulai pukul 6:30 sampai 1:30 siang. Itu adalah adanya siswa di sekolah. Setelah itu adalah di rumah. Nah, maka sebetulnya di rumahlah pendidikan utama kepada para siswa.
baik kedisiplinannya, kebiasaannya. Tetapi memang sekolah juga menjadi rumah kedua bagi siswa. Sehingga kegiatan di sekolah, para guru adalah orang tua kedua siswa. Tapi dalam hal ini sekali lagi bahwa orang tua adalah faktor utama. Maka orang tua harus mau berkolaborasi dengan sekolah untuk meningkatkan kompetensi siswa dan juga menerapkan karakter siswa yang lebih baik. Dan kami sekolah berusaha menerapkan kolaborasi dengan orang tua itu melalui beberapa kegiatan. Di antaranya ketika awal tahun ajaran kami melaksanakan kegiatan rapat orang tua, ya, dan di rapat orang tua itulah disampaikan program-program sekolah dan disampaikan pula kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh siswa, apa kebutuhan siswa yang harus yang harus juga diketahui oleh orang tua, sehingga orang tua memahami bahwa di sekolah itu banyak program yang harus diikuti oleh siswa. Kemudian setiap pembagian rapot juga kami mengundang orang tua, ya, untuk tadi berkolaborasi, dan di sana orang tua bisa mengetahui seperti apa perkembangan anak-anaknya melalui nilai yang kami berikan. Itu adalah beberapa cara kami berkolaborasi dengan orang tua, dan tentunya sekali lagi bahwa orang tua itu faktor utama untuk mendukung sukses tidaknya sebuah pendidikan. Dan bagaimana cara pihak sekolah membangun kolaborasi yang baik dengan wali murid? Ya, seperti yang telah tadi saya sebutkan bahwa kami melaksanakan kolaborasi melalui beberapa kegiatan, baik kegiatan rapat maupun saat pembagian rapot. Selain itu, ketika menemukan siswa yang bermasalah, kami juga selalu memanggil orang tua. Dan itu semua adalah bentuk kolaborasi kami dengan orang tua. Begitupun ketika ada kegiatan-kegiatan yang urgen yang harus diketahui orang tua, kami juga banyak berkomunikasi dengan orang tua. Dan saat ini karena teknologi sudah maju, kami juga membuat grup chat orang tua, ya. Ya, dan itu adalah salah satu bentuk kolaborasi kami dengan orang tua. Jadi adanya grup chat orang tua dengan wali kelas diantaranya. Seperti itu, Rian. Selain belajar di kelas, ada juga kegiatan di luar kelas yang gak kalah penting. Menurut Bapak, dengan adanya ekstrakurikuler, apakah dapat membantu siswa dalam mengembangkan diri dan meningkatkan potensi minat bakat para siswa? Ya, betul. Ekskul adalah wadah atau sarana untuk menyalurkan minat dan bakat siswa. Ketika siswa memiliki kemampuan lebih dalam olahraga, maka sekolah menyiapkan wadahnya. Dan di SMP Negeri 1 Sumberjaya ada beberapa kegiatan ekskul. Di antaranya adalah kegiatan ekskul pramuka, kemudian kegiatan ekskul PMR, kemudian ada ekskul olahraga, mulai olahraga bola voli, sepak bola, bulu tangkis, bela diri, ada pencaksilat, ada karate, ya, kemudian juga ada ekskul menari juga ada, ya. Jadi dalam hal ini kami menyiapkan wadah untuk aktivitas para siswa untuk menyalurkan hobinya, menyalurkan bakatnya, menyalurkan minatnya melalui kegiatan ekstrakurikuler. Dan alhamdulillah ekskul SMN Negeri 1 Sumberjaya pernah diakui pada 2 tahun yang lalu. Selama 2 tahun kita menjuarai O2SN tingkat Kabupaten Majalengka, yaitu kejuaraan bulu tangkis O2SN. Nah, itu. Kemudian juga pramuka SMP Negeri 1 Sumberjaya itu selalu juara di tingkat Kuaran. Dan saat ini pun SMP 1 Sumberjaya mempersiapkan siswanya untuk berangkat ke Jambore Nasional. Alhamdulillah. Kemudian, ada tidak ekstrakurikuler yang harus diikuti oleh semua para siswa? Ya, semua siswa diharapkan mengikuti
salah satu eskul, yaitu eskul pramuka. Jadi eskul pramuka ini beranggotakan seluruh siswa SMP Negeri 1 Sumberjaya. Memang eskul pramuka ini oleh kementerian tidak wajib, tetapi Pemda Kabupaten Majalengka berkeinginan menjadi kabupaten pramuka, maka eskul ini menjadi eskul yang wajib ya di SMP 1 Sumberjaya. Dan kenapa saya pula mendukung program ini? Karena memang menurut saya Dasa Dharma sebagai salah satu acuan kepramukaan itu adalah sila-sila yang pokok yang bisa menuntun anggotanya menjadi lebih baik. Jadi 10 dharma tersebut itu adalah sesuatu yang baik jika diterapkan oleh semua siswa di SMP 1 Sumberjaya. Kenapa ekstrakurikuler tersebut harus diikuti oleh semua para siswa yang ada di sini? Ya tadi, seperti tadi saya sampaikan, dengan mematuhi Dasa Dharma, insya Allah siswa akan lebih baik. Ya, karena kegiatan pramuka itu bukan hanya dari sisi materi atau teknik kepramukaan, juga di sana ditanamkan karakter-karakter melalui berbagai kegiatan alam diantaranya. Ada kegiatan penjelajahan, kemudian ada sandi, ya, kemudian ada PBB dan lain sebagainya. Semua itu tentunya untuk membangun karakter para siswa dan juga mendidik atau untuk meningkatkan kompetensi siswa melalui tekpramnya. Begitu itu. Jadi saya berharap siswa SMP Sumberjaya bisa mengikuti ekstrakurikuler pramuka. Bagaimana cara untuk bisa mengajak para siswa untuk wajib mengikuti ekstrakurikuler tersebut? Mungkin beberapa siswa ada yang tidak tertarik. Betul, memang dengan diwajibkannya eskul ini, siswa ada pro dan kontra. Ada beberapa siswa yang kurang tertarik dengan kegiatan ini dan dianggapnya membebani. Nah, pembebanan itu sebetulnya berasal dari keinginan. Ya, para siswa itu kebanyakan inginnya bermain-main, ya, inginnya istirahat. Tetapi sebetulnya pramuka itu adalah permainan sambil belajar, ya. Banyak permainan-permainan yang diterapkan di pramuka itu menyenangkan bagi semua pesertanya sebetulnya. Tetapi karena memang tidak dengan hati sehingga siswa tidak menyadari bahwa itu adalah sebuah pembinaan yang bagus gitu. Dan kami berupaya menarik minat para siswa yang tadi yang kurang tertarik itu dengan mempercontohkan hasil-hasil karya para siswa pramuka, para anggota pramuka, ya. Dengan kita menjadi juara di tingkat kejuaraan, kemudian keterampilan para peserta pramuka juga lebih baik dibandingkan yang Rajalang Pramuka. Kemudian juga para alumni yang aktif di pramuka itu pada umumnya memiliki keberhasilan yang tinggi, ya. Jadi siswa-siswa yang aktif pramuka itu setelah ke SMA, setelah lulus itu pada umumnya berhasil. Karena apa? Karena dia mengikuti eskul pramuka dengan hati, ya, dengan hati sehingga fokus mengikuti semua kegiatan di pramuka. Insya Allah itu akan menjadi suatu bekal ketika turun di lapangan, nanti turun di masyarakat. Begitu, maka dengan mencontohkan hal itu, mudah-mudahan yang tadinya tidak tertarik menjadi tertarik. Seperti itu, Dan. Menarik banget, karena ternyata bukan cuma soal akademik ya Pak, tapi juga pembentukan karakter. Bagaimana cara sekolah mendukung prestasi akademik dan non-akademik siswa menurut Bapak? Ya, saat ini pemerintah mengadakan berbagai pertandingan atau perlombaan untuk meningkatkan kompetensi dan kedisiplinan. Ya, ada kegiatan OSN, ada O2SN, juga ada FLSN. Semua itu adalah berbagai kegiatan agar siswa meningkatkan baik sisi akademik maupun akademiknya. Melalui kedua kegiatan OSN, Olimpiade Sains Nasional,
itu berupaya akademik siswa ditingkatkan. Dengan mengikuti perlombaan, maka siswa akan berupaya meningkatkan kompetensinya, sehingga diharapkan menjadi juara di OSN. Kemudian juga ada O2SN, kegiatan Olimpiade Olahraga Nasional. Tentunya ini meningkatkan kemampuan siswa dari sisi kebugaran, sisi prestasi olahraga, yang itu adalah non-akademik. Tetapi dengan O2SN tadi diharapkan siswa yang memiliki bakat untuk olahraga, maka bisa menyalurkannya di sana melalui berbagai kegiatan yang meningkatkan prestasinya. Kemudian selain olahraga juga ada berbagai perlombaan, seperti ada lomba pidato, ada lomba menggambar, dan berbagai perlombaan. Semua itu tentunya dalam rangka meningkatkan kemampuan siswa dari non-akademik. Jadi kalau akademik tadi melalui OSN, non-akademiknya berkegiatan-kegiatan yang berbau keterampilan, baik keterampilan olahraga, keterampilan seni, ya, di antara seperti itu. Dari semua yang sudah disampaikan, kita bisa melihat arah dan tujuan sekolah ini ke depannya. Terakhir, apa harapan Bapak untuk sekolah ini ke depannya? Ya, SMP Negeri 1 Sumberjaya merupakan salah satu sekolah tertua di Kabupaten Majalengka. Dan di Kecamatan Sumberjaya merupakan sekolah tertua, dan ini berdiri sejak tahun 1980, berdiri SMP 1 Sumberjaya, sehingga harapan saya SMP Negeri 1 Sumberjaya ini menjadi percontohan bagi sekolah-sekolah lain. Maka saya berupaya meningkatkan kuantitas dan kualitas SMP Negeri 1 Sumberjaya ke arah yang lebih baik. Alhamdulillah saat ini dari sisi kuantitas SMP 1 Sumberjaya sudah menjadi SMP dengan siswa terbanyak di Kecamatan Sumberjaya. Dari sisi kualitas juga beberapa prestasi sudah diraih oleh siswa-siswa SMP 1 Sumberjaya. Ya, tentunya ini berkat kolaborasi semua pihak, kolaborasi dari kepala sekolah, kolaborasi dengan gurunya, orang tuanya, siswanya, dan semua unsur yang ada di sekolah ini mendukung berbagai program dari sekolah ini. Dan ini juga yang gak kalah penting nih teman-teman, apalagi buat yang lagi bersiap masuk jenjang berikutnya. Baik Bapak, di akhir sesi ini kami persilakan untuk menyampaikan pesan sekaligus ajakan kepada calon siswa dan orang tua terkait penerimaan siswa baru tahun ini. Ya, baik bagi para siswa yang saat ini sekolah di kelas 6 dan para orang tua siswa kelas 6, mari berbondong-bondong daftarkan para siswa kelas 6 dan putra-putri Bapak, Ibu untuk sekolah di kami di SMP Negeri 1 Sumberjaya. Insya Allah kami akan mendidik, membina, melatih, mengajari mereka baik dari sisi kompetensi maupun karakter, ya, demi kemajuan anak-anak kita tersebut. Mari bersekolah di SMP Negeri 1 Sumberjaya. Terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi cerita dan motivasi kepada kita semua. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa jadi pelajaran dan penyemangat untuk kita sebagai siswa. Oke, untuk teman-teman semuanya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Saya Dede Nugi Nugraha dan Bapak Taskani, kami pamit. Semoga sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan